Baik, sudah ada pertanyaan sahabat yang bergabung melalui via telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya dari hamba Allah Jawa Timur. Dari hamba Allah di Jawa Timur. Baik, kita bersalawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ya Buya. Begini Buya, kalau bahasa saya agak kaku. Saya mengalami was-was bertahun-tahun Buya. Saya pikir itu hanya kebiasaan saya saja. Tapi setelah mendengarkan kajian-kajian dari Buya, ternyata was-was saya itu parah Buya. Dan saya berpindah-pindah dari dulu was-was saya ini Buya. Dan sekarang yang menjadi beban buat saya Buya, was-was saya merenjak ketika saya istibro dan istinja Buya. Dan kalau berjalan lagi Buya, saya menjaga jarak dengan tembok rumah saya. Karena dulu pernah anak saya waktu kecil itu pipisnya itu mengenai tembok Buya. Karena waktu itu was-was saya biarkan. Saya belum was-was waktu itu, saya biarkan. Nah, sekarang saya kepikiran tembok saya kan sudah beberapa kali dicat Buya. Saya kepikiran wasnya itu menyentuh ke tembok-tembok yang lain karena basah Buya. Dan mohon bimbingannya Buya, saya ingin sembuh dengan semua ini Buya. Memangnya anaknya kenapa? Anak kenapa? Disentuh sama anak kenapa? Najisnya kenapa? Menurut Ibu, apa Bagaimana ini? Buya? Menurut yang difahami, temboknya najis kena apa? Kena pipitnya anak saya Buya. Kena pipis. Baik. Baik. Terima kasih Buya. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Buya, Waalaikumsalam silakan dijawab langsung. Yang harus, yang bisa menyelesaikan penyakit was-was itu adalah orang lain, nggak bisa. Orang lain hanya berikan pengarahan. Akan tapi biarpun diberi pengarahan, tapi kalau tidak mengikuti ya nggak akan selesai. Yang bersangkutan ini, misalnya kita suruh belok kiri, nggak mau belok kiri, ya nggak nyampe. Ini karena Anda sudah bertanya, maka dengar apa yang kami sampaikan. Jadi begini kaidah, dan bahwasanya segala sesuatu itu yang pada dasarnya adalah suci harus kita anggap suci. Jadi bagi Anda tidak usah menduga sesuatu itu najis kecuali kelihatan di mata Anda. Selagi dimanapun berada, biarpun di situ tadi orang kencing, ya orang kencing sekarang sudah tidak terlihat lagi. Masa ada orang kencing satu rumah? Berapa timba kencingnya, kan begitu? Nggak mungkin kencing satu rumah, ya kan? Jadi, dan apakah harus dipel semuanya? Dipel pun nggak akan sembuh penyakit kok. Perasaan. Seandainya nanti mendatangkan 10 orang suruh membanjur, mengguyur itu semuanya dengan bertimba-timba, bahkan mungkin pakai desel disemprong begitu, tetap saja bukan itu yang menjadi masalah. Yang masalah adalah dalam diri sendiri. Makanya yang bisa menyelesaikan adalah ilmu. Jadi sudahlah, kaidahnya sederhana. Selagi tidak terlihat di mata Anda, tidak ada najis. Sudah, selesai. Bagi Anda harus begitu. Selagi tidak terlihat di mata Anda, najis. Tidak najis. Tidak najis. Loh, kemarin anak saya kencing di situ. Kemarin mana? Pastikan. Pastikan. Mana najis? Enggak bisa pastikan. Kira-kira di sini, kira-kira di situ. Selagi masih kira-kira adalah mungkin di sini, mungkin di situ. Maka tidak usah dipikirin yang demikian itu. Jadi tidak usah was-was. Apalagi ke tembok. Siapa yang bawa najis ke tembok? Temboknya kan luas. Masa anak-anak sampai kencingnya bagaimana sampai ke tembok? Disentuh sama tangannya. Yang disentuh semuanya. Kerjaannya apa? Jadi yang bisa menyelesaikan adalah diri sendiri. Dan banyak orang was-was sembuh, dan kita menemukan kok ada beberapa orang itu yang di sini itu bahkan ada santri-santri, ada santri baru waktu itu, ada beberapa santri baru. Ya akhirnya sembuh karena memang harus dilawan begitu tuh. Makanya kalau sholat misalnya ada di antara yang was-was, sholat selalu terlambat sampai imam rukuk belum. Sekarang nggak boleh. Habis takbiratul ihram harus ngikut. Kalau enggak dirotan nanti. Mikir juga dia, akhirnya terbiasa juga jadi benar.
Kadang-kadang harus dengan cara seperti itu. Misalnya mungkin ibu minta tolong kepada suami tercinta. Pokoknya kalau dia was-was lagi suruh ngerotan begitu. Jadi karena kalau tidak diancam begitu kadang tetap saja, kadang ngikuti. Ya. Itu artinya ibu telah dikuasai oleh setan dan dia berhasil. Setan sudah berhasil mengerusak Anda sehingga ada jalannya pun Anda bukan saja tidak mendekat ke tembok, Anda miring-miring dan segala macam. Itu penyakit. Makanya saya kembalikan pada ilmu bahwasanya selagi tidak yakin, kita bisa sholat di mana saja. Selagi tidak yakin di situ ada najis kelihatan di mata Anda. Kalau tidak kelihatan di mata Anda, sudah jangan dipikiri kalau itu najis. Selesai bagi Anda. Kalau itu sudah Anda pakai, sudah aman. Nah, sekarang harus seperti itu. Cara mengikutinya begini, misalnya ada sebuah tempat Anda ragu, wah ini jangan kena najis. Sekarang tinggal kita tanya, yakin najis? Anda bingung. Lah kalau di saat Anda mengatakan yakin itu sudah. Di saat Anda mengatakan, oh yakin najis, baik. Akan saya lihatkan alat untuk mendeteksi. Kalau sampai alat mendeteksi, kemudian ternyata ini tidak najis, tidak ada najisnya, maka duit ibu dihabiskan semuanya. Oh dia langsung ngomong ragu dia. Berarti itu nggak yakin sebetulnya, hanya yakin di lisan saja. Paham ibu? Misalnya, tolong tembok yang dekat pintu itu. Ibu itu yakin najis atau tidak? Ibu tiba-tiba ngomong yakin najis. Baik. Sekarang saya akan cari alat apapun untuk membuktikan ini memang ada benda yang kena najis atau tidak. Benda ini kena najis atau tidak. Kalau sampai nanti tidak kena najis, duitnya ibu semuanya rumah-rumah kita ambil. Ibu jadi ragu. Kalau jadi ragu berarti nggak yakin itu. Kalau yakin ya yakin, nggak mungkin. Seperti orang melihat kencing ngucur di situ kemudian basah kelihatan. Ya yakin itu. Jadi gitu. Jadi yakin itu kadang hanya di lisan saja. Sebetulnya ada ragu-ragu. Yakin itu. Jadi yang bisa menyelesaikan adalah diri Anda sendiri. Sehingga kalau orang was-was, ibu sendiri mungkin perhatikan. Sudah bertanya, nanti bertanya lagi kepada orang lain. Terus nggak ada ujungnya. Dia hanya jangan bertanya. Nanti sudah bertanya kepada sini, bertanya lagi ke orang lain. Di sana hanya tanya itu saja. Dikasih jawaban yang sama juga sama. Gitu. Terus memang begitulah setan menggodanya. Jadi insya Allah ini, rupanya ibu ini insya Allah bakal diberi kesembuhan. Kenapa? Amin. Begitu ya, dia mendengar ceramah dan dia terus berusaha dan berusaha. Insya Allah. Dan jihad, karena itu namanya penyakit. Seperti orang penyakit paru-paru, penyakit jantung, penyakit ini. Itu kalau dia berusaha sabar dan ikhtiar untuk menyelesaikannya, maka itu mendapatkan pahala dari Allah. Maka seorang yang kena was-was itu, kalau dia memerangi itu jihad. Jihad memerangi hawa nafsu dan dapat pahala besar. Makanya dari itu perangi biar dapat pahala besar, jangan dituruti. Kalau turuti nuruti hawa nafsu, sehingga malah tambah dosa nanti. Sholat nggak khusyuk, dengan orang nggak enak, menyakiti hati orang. Orang mau salaman saja kadang-kadang ada diajak salaman saja nggak mau, naudzubillah. Dan kami ingatkan cirinya. Orang was-was itu dijelaskan pun kadang susah, nggak jelas. Iya, masih membela. Padahal iya, tapi setelah itu nggak bisa menjalankannya. Ya, kurang. Jadi nggak nyambung. Memang obatnya harus mujahadah dan juga berusaha dengan dirinya sendiri. Ya. Ini hanya sekedar pengarahan saja. Biarpun saya ngomong beribu-ribu kata, kalau memang ternyata tidak ada kemauan, tetap nggak berguna. Tapi kalau kita ngomong sepatah pun, kalau sudah diamalkan langsung, percaya sudah. Nanti yang nanggung siapa ya? Yang menyampaikan saya tanggung. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui ya. Artinya biar takut dong. Dan biasanya Bu ya, faktor was-was juga tuh bisa dari salah memahami ilmu Bu ya. Salah salah memahami ilmu sehingga menjadi jadi gampang duga. Kayak istibra selesai. Sampai bagaimana ulama mengatakan, kalau sudah buang air kecil, kemudian setelah itu istinja, itu disunahkan dipercikkan di mana? Di celananya itu. Supaya apa? Supaya kalau mengira basah, kalau tiba-tiba ada sesuatu basah, dia yakin. Kenapa? Tadi bahasanya karena percikan. Begitulah para ulama sudah mengantisipasi orang-orang was-was. Jadi tidak usah kepikiran kayaknya keluar. Enggak, jangan bikin sudah ada. Loh kok basah? Basah itu tadi kita percikin air. Jadi nggak usah khawatir ya. Anda sendiri bisa memerangi. Allah setelah itu, selagi ada sudah jihad kok ternyata ada kesalahan-kesalahan, Allah Maha Pengampun kok. Itulah. Tapi kalau Anda turuti begini semakin parah. Sampai suatu ketika seorang istri itu sentuh suaminya itu sudah nggak bisa. Anggap suaminya najis dan sebagainya. Naudzubillah. Terus bagaimana hidup kayak begini? Sudah nyakiti orang. Ada yang salaman sama ibunya nggak mau. Astagfirullah, berkah
Ditolak mentah-mentah ini. Salaman sama ibunya nggak mau. Dan ada, kita menemukan orangnya. Gila itu. Ya Allah. Dulu nggak seperti itu. Dulu biasa, cuman berkembang. Betul yang Anda sampaikan. Kalau Anda mulai dari kami ngomong ini, kalau tidak berusaha, mujahadah, ini khawatir nanti berkembang. Na'udzubillah.